Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Suryani, NPM 10121101 dari kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Di sini materinya adalah pemilikan perusahaan. Nah, materi yang akan dibahas ada 5 subbab. Yang pertama, organ perusahaan. Yang kedua, ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian yang ketiga, perlindungan pemegang saham. Yang keempat, peningkatan nilai tambah. Dan yang kelima adalah wewenang RUPS. Materi pertama yaitu organ perusahaan. Komponen-komponen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan atau perseroan terdiri dari yang pertama ada RUPS, kemudian direksi dan komisaris. Itu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. RUPS adalah rapat dari perseroan untuk membicarakan atau menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pemilikan perusahaan. Kemudian direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurus perseroan, termasuk mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan. Kemudian yang terakhir adalah Dewan Komisaris, merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Pada umumnya, tata kelola perusahaan meliputi pemilikan, pemegang saham atau pemilik modal, yang kedua pengurusan atau direksi, dan yang ketiga komisaris atau yang disebut dengan pengawasan. Kemudian ada rapat umum pemegang saham atau yang disebut RUPS. Untuk menjalankan fungsinya di perusahaan, pemegang saham membentuk RUPS sebagai tempat para pemegang saham mengambil keputusan tentang sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Isi RUPS adalah terkait organisasi manajemen, kinerja, prospek, personalia, perseroan, dan menyangkut kepentingan mereka. Nah, kepentingan pemegang saham ada 2 hal. Yang pertama, perlindungan sebagai investor, dan yang kedua, peningkatan nilai tambah. Perlindungan diperlukan terutama bagi setiap pemegang saham minoritas agar tidak diabaikan oleh pemegang saham, pengendali direksi, dan dewan komisaris. Kemudian, ada perlindungan pemegang saham. Dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pemilikan dinyatakan dalam bentuk saham. 2 hak yang dimiliki oleh pemegang saham, yaitu yang pertama, menghindari dan mengeluarkan suara dalam RUPS, kemudian yang kedua, menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. UU PT juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham dalam bentuk 1. Syarat quorum dan syarat pemungutan suara. 2. Hak mengajukan gugatan hukum. 3. Hak meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar. 4. Hak mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan. Yang kelima, hak untuk mengajukan usul pembubaran perseroan. Dan yang terakhir, hak meminta diselenggarakannya RUPS tahunan atau RUPS lainnya. Kemudian materi selanjutnya adalah peningkatan nilai tambah. Kepentingan selanjutnya dari pemegang saham adalah peningkatan nilai tambah berupa kesejahteraan akan meningkat yang bersumber dari 1. Kinerja perseroan, dan kedua, pengurus pasar. Yang terakhir ada wewenang RUPS. Kegiatan yang harus diputuskan dalam RUPS meliputi 1. Persetujuan atas rencana kerja yang disampaikan oleh direksi. Persetujuan juga dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam pasal 64. Kedua, persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi. Pasal 69. Ketiga, memutuskan penggunaan laba bersih perseroan. Pasal 71. Yang keempat, menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi. Pasal 96 ayat 1. Yang kelima, menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris. Pasal 113. Yang keenam, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi. Pasal 94 dan 105. Dan yang terakhir adalah mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris. Pasal 111 dan 119.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.